Kerajaan tradisional Batak Toba. Secara kultural, setiap masyarakat tradisional memiliki karakteristik sendiri dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Atau setiap masyarakat tradisional dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan dipengaruhi oleh kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Tata kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan masyarakat Batak Toba tradisional akan berbeda dengan masyarakat tradisional di Jawa atau di daerah lainnya, karena masyarakat Batak Toba memiliki budaya yang berbeda dengan budaya masyarakat lainnya. Jadi, bagi orang yang mengenal masyarakat Batak Toba tradisional, apalagi yang mendalami sejarahnya, serta memahami dan mendalami hakikat negara, pemerintahan dan birokrasi tradisional, pandangan tersebut adalah pandangan yang dangkal. Bukan hanya orang asing atau penulis luar Indonesia yang berpandangan seperti itu, bahkan sangat disayangkan bahwa dari kalangan Indonesia sendiri, baik sarjana maupun cendekiawan menelan bulat-bulat pandangan tersebut dan menyebarluaskannya sesuai dengan konteks kulturalnya. Maka masyarakat tradisional Batak Toba sudah memiliki kerajaan yang melindungi, memerintah, dan mengatur masyarakat Batak Toba ketika itu. Itu dapat dijelaskan dari pendekatan atau perspektif mitologi dan histori. Kerajaan Batak Toba dalam mitologi. Dalam mitologi masyarakat Batak Toba sudah dikemukakan ada pemerintah atau harajaon. Dalam masyarakat Batak Toba, dalam mitologi, masyarakat Batak Toba diceritakan bahwa si Raja Batak, leluhur orang Batak, memiliki dua orang putra. Putra pertama bernama Guru Tatia Bulan, dan putra kedua bernama Raja Isombaun. Ketika Raja Batak bersama kedua putranya berdoa atau martonggo kepada Mula Jadinabolon untuk memohon apa yang harus dia berikan kepada kedua putranya selain dari apa yang sudah dia miliki. Di akhir doanya, Raja Batak mengucapkan, "Asa tonggosma ada epung sahala tua, sahala harajaon bagian ni anakku na duaon," yang diartikan, agar berikanlah ya leluhur wibawa berkat, wibawa kerajaan milik dari bagi kedua anak saya ini. Debata Mula Jadinabolon mendengar dan kemudian memberikan pustaha Tumbaga Holing di hadapan mereka. Pustaha ini terdiri dari dua bagian, yaitu pustaha Laklak dan pustaha Tumbaga, atau lainnya menyebut Surat Agong dan Surat Tumbaga. Pustaha Laklak atau Surat Agong berisi raksa atau rangsa ni hadatuon atau panuratan ni hadatuon, atau tulisan tentang pengetahuan Adi Kodrati, berupa pengetahuan magis religius untuk datu atau guru seperti Habegion, atau ilmu tentang hal-hal yang bersifat mistik, parmonsahan atau kependekaran, ilmu silat dan perang, dan pangaliluon atau ilmu menghilang dan membuat orang linglung atau bingung. Semuanya merupakan ilmu dukun, sihir, dan pengobatan. Pustaha Laklak ini diserahkan oleh Raja Batak kepada putra sulungnya, Guru Tatia Bulan. Pustaha Tumbaga berisi Torsa ni Harajaon atau panuratan ruhut-ruhut ni Harajaon, yaitu pengetahuan yang dibutuhkan untuk kerajaan, raja atau memimpin dan mengatur masyarakat mengenai ilmu pemerintahan, adat dan hukum, perhukuman atau hukum dan peradilan, pertanian, dan pengetahuan dagang, seni cipta atau
Paningaon. Surat Pustaha Tumbaga tersebut diserahkan oleh Raja Batak kepada putranya bernama Raja Isombaun. Berdasarkan pustaha yang diterimakan oleh kakek moyang kelompok Guru Tatia Bulan atau Ilotungan dan Raja Isombaun atau Sumba, maka ada bukti empiris bahwa dalam secara kemasyarakatan dan pemerintahan, Batak Toba menunjukkan para datu maupun kependekaran banyak digeluti oleh keturunan Guru Tatia Bulan, sedangkan Harajaon Batak berasal dari dan dipimpin oleh dinasti Sisingamangaraja 1 hingga ke-12, dan yang menjadi raja adalah Sisingamangaraja dari klan Margabakara, keturunan Raja Oluan, keturunan dari Raja Isombaun. Dalam turi-turian juga dikisahkan bahwa kedua pustaha tersebut tidak pernah dibuka oleh pemegang wasiat, yaitu Guru Tatia Bulan, dan Raja Isombaun barulah pada generasi mertua Raja Doli, keturunan Raja Hontungon, dan generasi Tuan Sori Mangaraja, keturunan Raja Isombaun, mulai membuka dan membaca pustaha masing-masing. Itu sebabnya disebut mertua Rojo Doli mulani raksa ni hadatuon sian pustaha laklak. Tuan Sori Mangaraja mulani torsani Harajaon sian pustaha Tumbaga, atau mertua Raja Doli awal dari pengetahuan adi kodrat yang tertulis dalam pustaha laklak. Tuan Sori Mangaraja awal dari pengetahuan dari pemerintahan yang ditulis dalam pustaha Tumbaga. Sesudah dewasa, Tuan Sori Mangaraja membuka pustaha Tumbaga yang dimilikinya yang berasal dari kakeknya. Terlebih dahulu, dia berdua membuka pustaha miliknya. Setelah dibuka, ternyata dalam pustaha tersebut ditemukan Torsa Ni Harajaon yang memuat pertama, Torsa Ni Harajaon Pertubu atau Tarombo, mengatur bahwa anak sulung atau marga yang sulung menjadi pengatur kerajaan dan mengatur posisi dari dongan tubuh, haha, anggi, hula-hula dan boru. Torsa Ni Harajaon Pusaka atau adat pusaka mengatur tentang pembagian harta. Torsa Ni Harajaon Patik Dohot Uhum atau undang-undang menetapkan hak-hak dari adat Tarombo dan hak-hak dari adat pustaha, harta dan barang dan adat pergaulan sehari-hari dan pergaulan marga. Tuan Sori Mangaraja keturunan Raja Isombaun dianggap sebagai raja pertama dari dinasti pertama, ialah dinasti Sori Mangaraja. Ketika memerintah, Tuan Sori Mangaraja menggunakan isi dalam pustaha Tumbaga yang menyangkut pada Torsa Ni Harajaon. Torsa ini memuat tata aturan bermasyarakat dan berpemerintahan, serta mengatur seluruh seluk-beluk kerajaan. Dalam Torsa diatur, misalnya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ini disebut poda. Ada 3 isi poda dalam masyarakat tradisional Batak Toba, yaitu naunang, natoka, nasojadi, yang jangan, yang pantang, yang tidak boleh. Ini menjadi dasar dari Patik Dohot Uhum bagi kehidupan masyarakat dan pemerintahan dalam masyarakat Batak Toba tradisional. Begitulah sistem kerajaan Batak Toba pada zaman dulu yang disebut dengan kerajaan tradisional.